Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maimun Jemadi, kelas 3C D3 Kebidanan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi patograf. Jadi langsung saja kita mulai mengisi patograf, yaitu dimulai dari mengisi bagian identitas. Jadi Nyonya MD, umur 30 tahun, G2 P1A0, dibawa ke puskesmas oleh suaminya Tuan RD, umur 32 tahun, dengan kehamilan 40. Ibu masuk pada tanggal 25 September 2021 pada pukul 13.00 WIB. Ibu mengatakan mulai sejak pukul 05.00 dengan alamat Desa Balahu. Setelah dilakukan anamnes dan pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa Nyonya MD datang dengan pembukaan servis di sentimeter, presentasi belakang kepala dengan penurunan kepala janin 4/5, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, setiap kontraksi berlangsung 19 detik, dan DCC 125 kali per menit, tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80, suhu tubuh 36,5 derajat Celcius, dan berkemi 200 mili sebelum pemeriksaan dalam, dan tidak ditemui protein dan aseton dalam urin. Nah, jadi berhubung ibu datang pada pembukaan 3, maka bidan belum melakukan pengisian patograf. Nah, setelah itu pada pukul 17.00 bidan mulai melakukan pemeriksaan kedua. Di sini bidan menemukan pembukaan servis sudah 5 cm. Jadi dari angka 5 sini kita tarik sampai bertemu dengan garis waspada, kemudian kita beri tanda silang. Kemudian kita tarik lagi ke bawah. Jadi di kolom 2 ini kita tulis pukul 17.00. Kemudian ibu mengalami kontraksi 4 kali dalam 10 menit. Lamanya itu 20 sampai 40 detik. Jadi 4 kali kontraksi, jadi 4, kita tarik dari 4 sini, kita sejajarkan garisnya karena lamanya itu 20 sampai 40 detik, jadi kita arsir. Kemudian DCC 130. Nah, jadi kita tarik lagi ke atas, kita sejajarkan garisnya sampai di 130, kita beri tanda titik. Kemudian penurunan bagian terbawah janin yaitu 3/5. Jadi kita tarik lagi ke bawah, kita sejajarkan, sini kita beri tanda bulat. Kemudian tidak ada penyusupan, jadi kita beri tanda bulat, dan ketuban masih utuh, kita beri tanda U. Kemudian tekanan darah ibu 120/80. Kita tarik lagi, kita sejajarkan sampai di angka 120, kita beri tanda panah. Kemudian kita tarik lagi sampai bertemu dengan angka 80, kita beri tanda panah dengan nadi 88 kali per menit. Jadi di sini kita beri tanda titik. Kemudian temperatur suhu itu 37 derajat Celcius, dan urin itu ibu berkemi 100 ml sebelum pemeriksaan dilakukan. Kemudian pada pukul 17.30 DCC ditemukan 144 kali per menit. Jadi kita tarik dari garis ini sampai di 140, jadi sini 144, kita beri tanda titik. Kemudian kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Ya, jadi 4 kali, jadi kita tarik dari angka 4 sampai sini. Karena namanya 45 detik, jadi sudah dihitamkan. Kita hitamkan sampai di bawah. Setelah itu nadi ditemukan 80 kali per menit, jadi di sini. Kemudian pada pukul 18.00 itu ditemukan DCC 144. Jadi kita tulis di sini pukul 18.00. Kita tarik dari garis sini 144, kita beri tanda titik. Kemudian kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Jadi kita hitamkan lagi. Kemudian nadi itu 88 kali per menit. Kita tarik dari garis sini, saya beri tanda titik di sini. Kemudian pada pukul 18.30 itu ditemukan DCC 140. Jadi kita tarik dari garis sini sampai di 140. Kemudian kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Jadi tetap sama, kita hitamkan. Kemudian nadi yaitu 90 kali per menit. Jadi kita tarik dari garis ini sampai di 90. Kemudian pada pukul 19.00, jadi kita tulis lagi di sini pukul 19.00. DCC ditemukan yaitu 134 kali per menit. Jadi kita tarik dari garis ini 130 di sini dan 134 di atasnya. Kita beri tanda titik. Kemudian kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Jadi tetap sama. Sini kita hitamkan. Kemudian nadi 97 kali per menit, 90. Kita tarik dari garis sini 90, 97 di sini berarti. Kemudian
ditemukan suhu yaitu 36,8 derajat Celcius dan urin sebanyak 150 ml. Kemudian pada pukul 19.30 di sini jadi ditemukan DCC itu 128 kali per menit. 120 di sini, 128 berarti di situ. Kemudian kontraksi uterus yaitu 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Jadi kita tarik dari garis 5, kita hitamkan. Kemudian nadi 88 jadi di sini. Ini 80 berarti 88 di sini. Kemudian pada pukul 20.00 jadi di sini kita tulis pukul 20.00 itu ditemukan DCC 128. Jadi kita tarik lagi di sini 128 di sini. Kita beri tanda titik. Kemudian kontraksi uterus itu 5 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Jadi tetap sama kita garis tarik dari angka 5 dan kita hitamkan. Kemudian nadi yaitu 88 kali per menit. Jadi kita tarik dari garis sini 80 dari sini, 88 di sini. Jadi di sini. Kemudian pada pukul 20.30 jadi di sini 20.30 kita tarik itu DCC-nya 128, tetap masih sama 128 jadi di sini. Dan kontraksi uterus yaitu 5 kali dalam 45 detik. Jadi tetap sama kita garis dari angka 5 kemudian kita hitamkan. Kemudian nadi yaitu 90 kali per menit. Di sini kita tarik dari sini sampai bertemu dengan 90. Jadi di sini kita tarik dari sini sampai di sini 90 di sini. Kemudian urin 80 ml. Kemudian pada pukul 21.00 bidan melakukan pemeriksaan ulang abdomen dan panggul. Jadi dihasilkan DCC 135 kali per menit. 135 kali per menit, 130 di sini, 135 di sini. Kemudian kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit berlangsung lebih dari 45 detik. Jadi kontraksi uterus dari sini kita hitamkan karena sudah lebih dari 40. Kemudian penurunan kepala janin 1/5. Jadi kita tarik dari angka 1 sampai sini. Kita beri tanda bulat. Kemudian pembukaan serviks yaitu sudah pembukaan 10. Jadi kita tarik dari sini sampai di pembukaan 10. Sini kita beri tanda selang. Kemudian tidak ada penyusupan kepala, kita beri tanda 0 atau bulat. Kemudian selaput ketuban pecah sebelum pemeriksaan pada pukul 20.45 dan ditemukan ketuban jernih. Ini ketuban jernih. Jadi di sini ketuban pecah pukul 20.45. Kemudian tekanan darah 120/80. Jadi kita tarik dari sini 120. Jadi di sini tanda panah, kemudian per 80. Jadi 80 di sini kita beri tanda panah. Dengan nadi 80 kali per menit. Jadi di sini. Kemudian suhu tubuh yaitu 37 derajat Celcius. Nah, setelah itu kita tarik dari pembukaan 5 sampai di pembukaan 10. Kemudian nadi kita hubungkan DCC-nya kita hubungkan dari sini sini. Dan nadinya juga kita sambungkan dari sini. Kemudian selanjutnya kita mulai mengisi di bagian belakang kartograf. Ya, jadi tanggal di sini kita isi tanggal ibu melahirkan ya tanggal 25 September 2021. Penolong persalinan yaitu Bidan Maimun. Tempat persalinan yaitu di puskesmas. Kemudian kelas 1 di sini tidak melewati garis waspada. Kemudian selanjutnya di kala 2. Lama kala 2 yaitu 30 menit.
Kemudian tidak dilakukan episiotomi. Pendamping pada saat persalinan yaitu suami. Kemudian di sini tidak gawat janin, tidak distusia bahu. Selanjutnya di kala 3, lama kala 3 itu 5 menit. Jumlah pendarahan yaitu 75 mili. Pemberian oksitosin, ya diberikan oksitosin. Kemudian pemberian oksitosin kedua tidak. Pemegangan tali pusat terkendali, ya. Masih uterus, ya. Kemudian lasilasi perineum itu tidak ada. Atenea uteri juga tidak. Kemudian bayi baru lahir yaitu 3.500 gram. Kemudian panjangnya 48 cm. Kemudian jenis kelamin perempuan. Kemudian nilai akar yaitu 889 karena bayi lahir langsung menangis. Kemudian pemberian ASI 1 jam, ya. Bayi baru lahir pucat itu tidak. Kemudian catat bawaan juga tidak ada. Kemudian masuk di pemantauan kala 4. Nah, pada pukul 21.50, jadi 21.50, tekanan darah yaitu 120/80 mm Hg. Kemudian nadi 88 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, pendarahan 50 cc. Kemudian pada pukul 22.05 ditemukan tekanan darah yaitu 120/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, 30 arteri 2 jari bawah pusat, kemudian kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, pendarahan 50 cc. Kemudian pada pukul 22.20 ditemukan tekanan darah 110/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, TFU masih sama 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, pendarahan masih sama 50 cc. Kemudian pada pukul 22.35 tekanan darah yaitu 110/80 mm Hg, nadi 84 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, pendarahan 50 cc. Kemudian pada pukul 23.05 ditemukan tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 80 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, TFU 3 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih 100 ml, pendarahan tidak ada. Kemudian pada pukul 23.35 tekanan darah itu 110/80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, TFU 3 jari di bawah pusat, kemudian kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, pendarahan kosong.